للرجال نصيب مما ترك الوالدان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke. Insyaallah kita mudzakarah bareng, kita belajar bareng, karena di sini tidak akan saya ajari melainkan kita saling belajar. Kita belajar saling mengingatkan apabila ada kesalahan. Di sini kita akan membahas mengenai tentang kitab At-Tuhfah As-Saniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dari kitab ini kita akan banyak sekali mendapatkan pendidikan, pelajaran mengenai ilmu nahwu. Nah, ada sebuah kalam yang sangat indah dari guru-guru kami. Intinya adalah, kalau kamu itu belajar, apalagi belajar kamu adalah mengenai ilmu agama, maka kunci suksesnya seorang ulama besar itu adalah mengulang. Bukan berapa banyak kamu itu membaca buku, tetapi berapa banyak kamu mengulang buku tersebut. Kalau kamu misalkan melihat kitab-kitab para ulama tentang tarjamah ulama-ulama terdahulu, misalkan Imam Nawawi itu berapa banyak mengulang satu kitab? Lebih dari 40 kali. Tapi beliau menjadi ulama besar. Itulah yang menjadi kunci ulama-ulama terdahulu. Kalau kita membaca kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama ataupun Safahat min Subril Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, maka di sana banyak sekali cerita-cerita atau kisah tentang keuletan para ulama terdahulu, bagaimanakah mereka belajar, berapa kali mereka harus mengulang pelajaran, harus mengulang kitab. Nah, sekali membaca, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan bacaan yang kedua. Kalau kita membaca yang kedua, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, memang itu betul. Silakan dicoba. Nah, dengan kitab Al-Ajurumiyah, berapa banyak para ulama dihantarkan untuk menjadi seorang ulama yang besar? Dikarenakan kitab Al-Ajurumiyah, belajar kitab Al-Ajurumiyah. Bahkan kalau kita di Indonesia, adakah pesantren yang tidak menggunakan kitab Al-Ajurumiyah? Mungkin ada, tapi sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, kitab Al-Ajurumiyah ini adalah sebuah kitab yang sangat-sangat masyhur di kalangan para ulama tentunya, dan sangat masyhur juga di kalangan para santri. Dan kitab ini merupakan kitab atau matan Al-Ajurumiyah itu sangat bagus untuk dihafalkan. Selain itu juga banyak para ulama menyampaikan al-ilmu itu adalah fil hifz wal faham, antara gabungan antara hafalan dan juga pemahaman. Orang yang hanya hafal tanpa paham susah. Orang yang paham tanpa hafal, dia tidak akan bisa menghadirkan setiap saat menghadirkan dalil. Makanya dia harus hafal dan paham. Kemudian mengulang-ulang di dalam suatu pelajaran tidak ada kurangnya. Yang terpenting adalah kita itu memang benar-benar belajar adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan belajar itu tidak bosan tentunya, kemudian kita akan senang di dalam mengulang-ulang suatu pelajaran. Begitu juga dengan diri saya sendiri. Ketika dulu saya belum mengetahui tentang manhaj di dalam belajar, itu saya sering membaca kitab ini, kitab itu, sangat banyak gitu kan. Tetapi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah sebuah ma'rifah atau pengetahuan secara umum. Berbeda halnya ketika saya merubah dengan membaca satu kitab, selesai ulang lagi, maka kita akan memiliki suatu pondasi yang kuat, kemudian pemahaman terhadap kitab tersebut itu sangat luas,
dan akan berbeda halnya, akan sangat berbeda, tentunya akan sangat-sangat berbeda ketika kita membaca banyak kitab dengan membaca satu kitab, tetapi itu diulang, sebagaimana thoriq atau jalan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Oke, kita akan membahas sedikit tentang kitab ini. Kita langsung kepada al-muqaddimat. Oke, al-muqaddimat. Yang pertama adalah at-ta'rif. Apa sih maksud dari ilmu nahwu itu? Kita juga harus tahu dong. Kalau kita mau mempelajari sesuatu, masa kita nggak tahu apa itu yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada di sini namanya adalah at-ta'rif. At-ta'rif atau al-had di dalam ilmu nahwu. Kalimatun nah tutlaku fil lughah al-arabiyyah ala iddati ma'anin. Kalimat nah di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Di antaranya adalah al-jihah, di antaranya adalah suatu sisi, jihah, arah. Taqul dhahabtu nahwa fulanin. Aku pergi ke arah fulan, ke arah si fulan. Aku pergi ke arah si fulan. Maka itu termasuk juga maknanya ai jihatahu, ai arahnya. Kemudian juga ada di sana wa minha ashibahu wal mislu. Seperti, maknanya adalah seperti atau sebagaimana. Taqul Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad seperti Ali, artinya adalah shibuhu au misluhu. Wa tutlaku kalimatun nahwi fi istilahil ulama'i. Tadi yang pertama kita melihat dari segi lugatan. Sekarang adalah dari segi istilahan. Bagaimana dari segi istilahan? Dari segi istilahan, kalimat nah itu dimutlakan kepada suatu ilmu ala ilmi bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalik. Artinya adalah ilmu yang berisikan tentang qawanin, berisikan tentang qawaid-qawaid, yang mana qawaid itu, dengan qawaid itu kita akan bisa mengetahui hukum-hukum akhir dari sebuah kalimat. Misalkan Ja'a Muhammadun. Bagaimana kita bisa membaca di situ Muhammadun menggunakan dun? Kenapa di sini ada Ja'a Ahmadu? Kenapa Ahmadu? Kenapa tidak Ahmadun? Maka kita akan tahu di situ itu dengan ilmu nah. Fi hali tarkibiha, di dalam tarkibnya, minal i'rabi, dari segi i'rab, apakah dia mansub, apakah majrur, apakah marfu, apakah dia berharokat fathah ataukah dhammah, apakah kasrah. Misalkan daraba Zaidun. Kenapa di situ Zaidun? Kenapa pakainya doroba? Mengapa doroba? Kenapa enggak dorbu? Misalkan. Di sini mulai azan, kita berhenti dulu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, seperti itu. Kemudian wal bina. Wal bina itu misalkan begini. Wal bina wa ma yatba'u dzalik. Ada namanya i'rab, ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang dia bina, tidak akan berubah. Nanti ada pembahasannya di dalam ilmu ini. Jadi manakah yang boleh berubah harakatnya dan mana yang tidak berubah harakatnya, misalkan. Wal maudhu', dan selanjutnya adalah maudhu'. Wa maudhu'u ilmi nahwi al-kalimatu al-arabiyyatu. Nah, maudhu' itu adalah pembahasan. Pembahasan di dalam ilmu ini itu adalah kalimat Arabiyah min jihatil bahsi an ahwaliha al-madhkurah. Dari sisi apa? Pembahasan mengenai keadaannya. Apakah dia tadi dari segi pembahasannya, misalkan kita tahu kalimat ini dibaca marfu, kalimat ini dibaca nasab, kalimat ini dibaca
jazm misalkan. Maka dari situ kita akan tahunya dari mana? Dari ilmu nahwu. Yang ketiga, as-samrah. Wa samratu ta'allumi hadzal ilm. Kalau di sini wa samratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalami al-arabiyyi. Yaitu menjaga siyanatul lisan, menjaga lisan, suatu lisan ini dari kesalahan fil kalamil arabi, di dalam kalam-kalam atau bahasa-bahasa Arab atau kalam-kalam orang Arab. Wa fahmul Qur'anil Karimi wal hadisin nabawiyyi fahman sahihan. Nah, ini yang paling inti dan paling utama adalah memberikan pemahaman terhadap kita untuk bisa memahami Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabawi Asy-Syarif dengan pemahaman yang sahih. Alladzaini huma aslu syari'ati al-islamiyyati wa alaihima madaruha. Karena apa? Disebabkan kedua hal ini, Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadisu An-Nabawi Asy-Syarif, kedua-duanya merupakan sumber asal daripada syariat Islamiyah. Syariat Islamiyah itu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis Asy-Syarif, dan alaiha wa alaihima madaruha, dan dari kedua itulah perputarannya dari hukum-hukum alam, hukum-hukum syariat Islamiyah yang kita tahu itu bersumber daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nisbatuhu, yaitu penisbatan ilmu nahwi ini kepada siapa? Wa huwa minal ulumi al-arabiyyah, termasuk ulum al-arabiyyah. Oh ya, kita harus tahu bahwa ilmu itu ada ilmu namanya wasail dan ada ilmu maqasid. Kita harus tahu kalau wasail berarti adalah yang menghantarkan seseorang untuk memahami ilmu tersebut. Misalkan apa? Ada ulumul hadis, ulumul tafsir, ada ulumul Quran, ada ulumul lughah al-arabiyyah. Lughah al-arabiyyah ini dibagi lagi. Ada ilmu nahw, ada ilmu sarf, ada ilmu balaghah, ada ilmu al-arud, ada ilmu al-wadi', ada ilmu al-ishtiqaq, ada fiqhul lughah ada fiqhul lughah wa aswad. Kemudian masih ada beberapa lainnya. Misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi ulumul hadis, jarh wa ta'dil, dirasatil asanid, ilmu al-ilal. Ini semuanya ilmu alat. Ilmu alat atau dikenal ilmu alat atau ilmu wasail. Wasail untuk menghantarkan seseorang sampai kepada maqasid. Maqasidnya apa? Ya ilmu fiqh, kemudian tafsir, kemudian hadis, kemudian ilmu akhlak atau tasawuf. Aqidah, ini termasuk dari ilmu maqasid. Wadi'uhu, wadi atau peletak atau penulis secara peletak dasar ilmu nahwu ini siapa? Wal masyhuru anna awwala wadi'i wadi'uhu wal masyhuru anna awwala wadi'i ilmin nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali. Orang yang pertama meletakkan dasar dari ilmu nahwu ini siapa? Abu Aswad ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Atas perintah Amiril Mu'minin, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hukum syari', kemudian bagaimanakah hukumnya mempelajari ilmu ini? Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu itu hukumnya adalah termasuk fardu di antara fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardha 'ainin alaih. Nah, rubbama bisa jadi kalau seandainya yang belajar hanya satu orang saja, maka hukumnya menjadi fardu wajib, fardu ain bagi dia. Wajib ain bagi dia. Begitu. Insyaallah kita pada video selanjutnya kita akan membahas tentang al-kalamu huwa al-lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Dan silahkan dihafalkan matannya, kemudian dibaca lagi, diulang-ulang. Kenapa? Ilmu itu dengan diulang-ulang maka dia akan
terikat kuat di dalam hati, sewaktu-waktu kita membutuhkan maka itu bisa kita ambil. Karena al-ilmu fi sudur, laisa fi sudur. Al-ilmu itu di dalam hati, laisa fi al-ilmu fi sudur, laisa fi sudur. Walakin al-ilm bis suduri was sutur, kilahuma ma'an. Lakin la sutur wala sudur, la sutur qattu. Tidak hanya di dalam sutur saja, tidak di dalam kertas-kertas saja, tetapi fi sudur, imma fi sudur atau imma fi suduri wa sutur, di dalam kedua-duanya. Oke, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini sampai selesai kitab At-Tuhfah As-Saniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Saya sendiri untuk sanad dari kitab ini itu dari guru kami, yaitu Syekh Mustafa Al-Azhari. Syekh Mustafa Ridha Al-Azhari, dari guru beliau Syekh Ali Soleh Al-Azhari, kemudian dari gurunya beliau yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, nanti kalau kita sudah selesai kitab ini, bagi yang mau menyambung sanad, insyaallah saya izinkan, asalkan melihat video, melihat rekaman dengan baik, kemudian diulang-ulang. Karena sanad itu sebenarnya adalah untuk tabaruk, bahwa nama kita itu di situ terletak di antara para ulama-ulama yang shalih, dan semoga bisa menjadi syafaat nanti kita di akhirat. Oke, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.